Masyarakat yang mengeluh tentang yang merasa dipersulit ketika akan melakukan pembayaran pajak tahunan ya teman-teman ya, karena dipersulit dengan harus adanya KTP pemilik lama, dan ini sontak membuat Kang Deddy Mulyadi geram dengan ini. Ini kita simak videonya bersama-sama nih, silahkan. Dikutip dari city1news.com ya, Gubernur Deddy Mulyadi nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta buntut cuek aturan pajak kendaraan tanpa KTP. Bagus. Dikutip dari tvnews.com, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyikapi Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung tindakannya sebagai respon terkait aturan pajak kendaraan bermotor terbaru. KDM bertindak tegas kepada Kepala Samsat Soekarno-Hatta akibat ditemukan adanya dugaan pelanggaran surat edaran pembayaran tanpa menggunakan KTP pemilik pertama. Melalui sebuah video viral, KDM mendengar aduan dari seorang konten kreator masih ada petugas diduga tidak mengikuti sesuai aturan kebijakan tersebut. KDM berterima kasih, baginya video tersebut sangat bermanfaat agar seluruh samsat di Jawa Barat mengikuti aturan layanan yang diberlakukan sejak 6 April 2026. KDM tidak habis pikir masih ada petugas yang tidak memberikan layanan sesuai aturan, padahal kata beliau sudah jelas kebijakan pembayaran pajak kendaraan sudah diberlakukan. KDM menambahkan, sudah seharusnya Samsat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Pasalnya pembayaran pajak kendaraan bekas tanpa KTP pemilik pertama selalu menyulitkan warga Jabar. Maka dari itu KDM memberlakukan sistem pembayaran PKB tahunan tanpa menyertakan KTP pemilik pertama. Ia pun mengeluarkan surat edaran sejak awal April 2026. Nah, gitu ya. Syukur Pak, alhamdulillahnya memang sulit pisan itu. Ada dipersulit, sering dipersulit gitu tah. Jadi orang trek mayar pajak kudu aya wae KTP pemilik anu ti heula gitu kan ya. Layan aturan dia mudah-mudahan lah sing tertib gitu nya. Ulah dipersulit gitu kan. Ajeng deui Pak, iya deh hiji deui Pak ya. Nembak SIM Bapak. Nembak SIM awis jadol. Sampai ke 1 juta tuh ya, tembak SIM motor jadol. Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno-Hatta Bandung si di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Nama ya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh, oke. BPKB-nya ada kan? Ada BPKB-nya. Kalau nggak balik nama tahun depan, kalau bawa KTP dia tetap bisa, nggak usah balik nama. Bisa. Tapi ini bapak tetap harus dulu, harus bikin pernyataan dulu ini akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa cuma 1 kali. Kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib buat balik namain motornya gitu. Jujur nggak ada rencana buat balik nama sih, karena kan kaleng masih sampai 2028 ya. Rencananya balik namanya nanti 2028 gitu. Kalau gini mah ya udahlah, mending pinjam KTP lagi aja punya saudara saya. Karena motor ini atas. Viral lagi guys, ada warga masyarakat Jawa Barat mencoba kebijakan Pak Gubernur Bapak KDM tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP, pajak tahunan ya. Nah, di salah satu samsat ternyata masih aja ada oknum yang mempersulit atau menanyakan KTP atau mengabaikan surat edaran Pak Gubernur. Dan alhamdulillah akibat kekuatan netizen hal ini sudah ditanggapi sama Pak Deddy Mulyadi atau Bapak KDM, dan kepala samsat tersebut sekarang sudah dinonaktifkan sebagai sanksi. Nah, ini edukasi buat masyarakat, jikalau masih ada oknum-oknum seperti itu yang mempersulit atau menanyakan KTP, silahkan viralkan, jangan takut, ini negeri hukum, viralkan saja. Ini adalah instruksi gubernur. Justru gubernur sangat mengapresiasi jikalau ada masyarakat yang berani mengviralkan gitu. Ini sangat membantu sekali nih. Terima kasih Kakang itu yang sudah memviralkan nih.
gitu. Ini buat edukasi juga buat masyarakat, harus berani nih gitu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang mengabaikan surat edaran gubernur. Ini buat apa? Buat kemajuan Jawa Barat. Kemudahan itu, diberi kemudahan oleh Bapak Deddy Mulyadi itu, pembayaran pajak itu buat apa? Buat mendongkrak pembangunan di Jawa Barat, salah satunya. Karena bisa ada mau berikutnya punya kendaraan itu lebih dari satu karena ada progres ya cuma maksudnya saya benar kendaraan yang bisa mobil sudah dijual tapi kita diblokir karena udah dijual. Nah yang jalannya harus mulus, harus ada garis padanya, ada drainasenya, ada PGU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Kan orang merasa duit pajak ini manfaat katanya pemprov harus dilanjain, jadi dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran. Pakai KTP pertama, masih pada praktek. Masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah jangan mati saja. Yang tidak sudah pemilih pertama harus konsisten. Gitu loh. Dan satu sisi kita bikin aturan ini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos. Nggak boleh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita berhambat di sini numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa pajak. Nah, setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa pajak. Apa dampaknya? Balik lagi ke pemprov lagi. Itu berapa puluh miliar sih mau berarti orang kecelakaan tanpa jaminan dan jasa pajak. Jadi ini adalah rancangan agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah ini kan belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Kemudian nanti ada uang lebih diasuransikan ya kan uangnya Jadi Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. Asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Nama ya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh, BPKB-nya ada kan? ada BPKB-nya. Kalau nggak balik nama tahun depan, kalau bawa KTP dia tetap bisa, nggak usah balik nama. Nah, tapi ini bapak tetap harus mundur. Harus bilang ternyata ini akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa, cuman satu kali. Kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib buat balik namain motornya. Gitu. Jujur nggak ada rencana buat balik nama sih, karena kan kaleng masih sampai 2028 ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum
efektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya, dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat.